Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya selamat pagi, apa kabar? Kalian jawabnya baik, alhamdulillah, luar biasa. Bisa? Apa kabar hari ini anak-anak? Kurang semangat. Apa kabar hari ini anak-anak? Iya, pinter. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Ya, berdoa dimulai. Sebelum belajar, kita baca doa belajar dulu. Ayo lagi, ketua kelasnya bisa memimpin doa belajarnya. Pinter. Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, bagus. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Bukan. Ya, itu kawannya ada yang tahu tentang apa kita belajar? Iya, pinter. Coba hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Nggak ada yang tahu? Nggak ada baca buku ya semalam? Atau nggak ada belajar? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sama juga dengan yang minggu lalu, kita belajar tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Tetapi hari ini kita belajar strateginya. Sebelum kita belajar tentang strateginya, kita mengulang sedikit tentang pembelajaran minggu lalu. Ayo, siapa yang mau jelaskan tentang pembelajaran minggu lalu? Nggak ada mengulang ya di rumahnya. Iya, baiklah. Sedikit ibu akan menjelaskan tentang berbicara. Ibu menjelaskan sedikit tentang berbicara. Berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi ataupun artikulasi suatu kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Adapun pendapat yang lain, berbicara yaitu suatu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Nah, yang seminggu lalu ibu jelaskan, contohnya kita berbicara. Ini ibu sedang ngapain? Iya, ini ibu sedang berbicara kan sama kalian. Itu yang dinamakan berbicara secara lisan.
Bisa juga kita itu berbicara melihat teks seperti pidato, membaca puisi, itu kita berbicara. Kemudian berbicara adalah salah satu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Jadi, berbicara itu sangat penting karena untuk kita berkomunikasi dengan orang. Jadi, kalau kita nggak berbicara, kita dikira sama orang tersebut kita bisu. Jadi, gimana? Nggak mau kan kalau dibilang bisu? Makanya, kita kalau orang bertanya ya kita menjawab, itu namanya sama juga kita berbicara dengan seseorang. Sampai di sini ada yang paham? Ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara yaitu mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, atau menyampaikan suatu pikiran. Misalnya kita nih punya nih pikiran, ide-ide kita membuat suatu karya tulis ataupun puisi, ataupun kita ingin menyampaikan sesuatu. Pasti kita membutuhkan mulut kan untuk berbicara. Maka dari itu, kemampuan berbicara itu ya kita harus menyampaikan pikiran yang ada di kepala kita, pikirannya ataupun ide-ide kita tuangkan melalui berbicara. Jadi misalnya kita berbicara sama orang nih, ya kita harus melihat wajah muka sesama lawan ngomong kita. Nggak boleh tuh misalnya kita ngomong terus muka kita ngomong sama orang gini terus mata kita kemari, itu namanya kita nggak sopan dan kita nggak menghargai lawan pembicara dari kawan kita. Sampai di sini ada yang paham? Baiklah. Dengan itu, misalnya nih kita ingin menyatakan pikiran ataupun pendapat kepada orang lain. Itu ada 4. Yang pertama, pembicara yang menggunakan kemauan kita sendiri. Yang kedua ada pemakaian bahasa. Yang ketiga ada pemakaian bahasa. Dan yang keempat ada yang pembicara sesuatu yang terlihat. Apa sih pembicara dengan kemauan itu? Ayo, ada yang tahu? Masa sih nggak ada yang tahu? Nggak ada baca buku ya? Kan semalam Ibu bilang ulang-ulang pembelajarannya. Ya udah, ini dicatat ya. Pembicara merupakan suatu dengan kemauan. Itu maksudnya diinginkannya dimiliki oleh orang lain dengan suatu pikiran. Pembicara dengan menggunakan bahasa. Itu maksudnya kita menggunakan perasaan. Perasaan itu kita ubah menjadi sebuah kata-kata. Kemudian pemakaian bahasa itu sama juga, berbicara dengan sesuatu yang dilihat. Itu kita melihat apa tuh, misalnya yang dilihat dengan mata kita. Wah, itu ada pemandangan. Ya kita berbicara sama kawan kita bahwasannya itu pemandangan, itu gunung. Nggak mungkin kalau gunung kita bilang sawah. Begitu. Sampai sini ada yang paham? Biar kita lanjut lagi pembelajaran selanjutnya. Kita masuk ke strateginya nih, strategi berbicara.
Nggak ada. Baiklah. Ada yang tahu apa itu strategi? Ayo, siapa ada yang tahu strategi? Iya, coba apa itu strategi? Iya, pinter. Strategi yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam suatu aktivitas yang mempunyai kurun waktu yang tertentu. Strategi itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu strategi, dan pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, strategia, yang mempunyai arti seni pemimpin pasukan, komodo, jenderal. Dan menurut beberapa para ahli, strategi itu serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam jangka yang pencapaiannya tujuan organisasi tersebut. Jadi apa strategi itu? Gimana sih strategi itu? Gimana sih merancang strategi itu? Ada yang tahu nggak gimana? Misalnya nih, kita mau pergi jalan-jalan ke pantai, ataupun kita mau bertamasya ke kebun binatang. Pasti kita punya strategi. Ini strategi kita nanti sampai sana kita mau kemana? Sampai di sana kita mau ngapain aja nih? Nah, begitu juga dengan kita berbicara, strategi kita. Ini berbicara, kita mempunyai strategi apa ya? Supaya pendengarnya itu tertarik dengan kita, tertarik dengan pembicaraan kita. Gimana sih strateginya? Gitu, itu namanya strategi. Iya, betul. Kemudian kita masuk ke dalam strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, kan tahu kan gimana strategi meningkatkan kemampuan berbicara itu? Yang kayak ibu bilang tadi, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat tuh, kita kan harus mempunyai strategi kita mau sampai sana tuh kita mau ngapain, kita mau melakukan apa di sana. Nah, kalau kita nggak ada strategi kita mau ke sana, kenapa kita bisa punya keinginan mau ke sana? Jadi dalam strategi itu kita harus memperhatikan, dalam strategi membaca itu kita juga harus memperhatikan menggunakan kata-katanya, menggunakan kata-kata umum yang biasa dikenal sama banyak orang. Terus strategi itu mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal, penyerapan kata asing seperti masjid. Kemudian strateginya menggunakan kata-kata yang banyak atau secara tidak langsung bisa juga. Kemudian kita bisa menggunakan gerak tubuh kita atau mimik wajah kita untuk meyakinkan maksud yang kita inginkan. Misalnya kita mau itu, kita kepingin kali makan es krim. Kita menunjukkan nih mimik muka kita bahwasannya kita kepingin kali makan es krim itu. Kemudian mengagumkan ekspresi atau ahli kode, seperti kita menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain yang lebih tua. Bisa itu maksudnya, misalnya nih kita mau berbicara sama yang lebih tua dari kita, kita bisa menggunakan kata-kata maaf bu, maaf pak. Itu menurutnya bahasanya kita lebih sopan gitu. Kemudian
menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Kalau untuk kita anak SD, karena kita masih malu berbicara, kita bisa menggunakan mimik wajah kita yang sopan gitu. Nah, strategi kita untuk mengembangkan kemampuan berbicara kita itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Strategi kita supaya kita mengembangkan berbicara kita bisa bermain dengan stimulasi. Iya? Oh, iya bentar ya. Stimulasi itu berasal dari kata simulate, yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Maksudnya kita itu membuat sebuah tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Dengan demikian, simulasi dalam metode mengajar ataupun kita berbicara dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu dengan mudah, ataupun bisa juga melalui perbuatan. Kemudian kita bisa juga membaca buku-buku cerita, dongeng, ataupun lainnya gitu. Dengan kita membaca buku dongeng, kita bisa menceritakan kepada orang lain apa isi buku dongeng tersebut, gimana sih ceritanya. Kita bisa bercerita kepada adik kita gitu. Ada yang paham? Selanjutnya, selain dongeng, kita bisa juga bermain peran. Ada yang tahu nggak apa itu bermain peran? Bermain peran itu salah satu bentuk aktivitas drama. Kita bermain drama. Kan kalau kita bermain drama kan otomatis kita berbicara secara tidak langsung, kita acting ataupun marah, sedih gitu. Di dalamnya itu kan kita berbicara seperti lafaz, intonasi, jeda, artikulasi atau tekanan yang jelas, kemudian penggunaan bahasa kita dengan baik. Kemudian tahu nggak arti bermain peran itu apa? Bermain peran itu secara otomatis akan dipergunakan. Bermain peran merupakan teknik yang banyak dipakai oleh siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi kita bisa juga tuh dengan bermain peran. Kemudian ada menggunakan strategi modeling the way, yaitu membuat praktik. Strategi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan berbicara. Contohnya, misalnya ibu panggil 2 orang nih ke depan. Kemudian ada si A dan ada si B. Ibu meminta si A untuk berbicara kepada si B. Kemudian si B ini menangkap apa yang dibicarakan dengan si A tadi. Kemudian si B bercerita kembali apa yang dibicarakan sama si A gitu. Kemudian ada cerita berantai. Tahu nggak yang dimaksud dengan cerita berantai itu apa? Siswa yang mana menerima informasi yang benar atau salah. Siswa yang salah menerima informasi tentu akan salah pula menyampaikan informasi. Makanya kita jangan sembarangan mendengar pembicaraan orang lain. Karena kalau kita salah-salah menyampaikan informasi, kita bisa disalahkan sama orang. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Minggu depan kita melanjutkan kembali pembelajaran kita ini. Sampai di sini udah paham kan? Ya, jadi ibu akan memberikan tugas kalian coba kalian rangkuman yang ada di buku itu.
kemudian besok dikumpul. Baiklah, tadi kita mulai dengan berdoa. Sekarang kita juga mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Baiklah, baru semuanya kita salawat. Ya, dadah. Sekian dan terima kasih.